Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin Al-Aziz, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi PGSD, kelas B2K semester 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan di Indonesia. Aliran filsafat perennialisme, menurut etimologi, kata perennialisme berasal dari kata Latin perennis, yang berarti berkembang terus-menerus sepanjang waktu, bertahan kadang-kadang atau menjadi abadi. Perennialisme adalah cara yang menekankan pada pelestarian prinsip-prinsip abadi. Jadi dengan demikian, aliran filsafat perennialisme adalah sebuah aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikan menjelaskan tentang penting berproses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Pandangan para tokoh mengenai perennialisme. Menurut filsufis Plato, hidup pada periode budaya suci yang eksklusif 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sekarang tidak ada penyimpangan moral atau etika yang bergantung pada individu karena manusia adalah standar kebenaran dan standar moralitas yang terdiri dari sofisme. Menurut Plato, realitas semu belum berubah, seluruh pengalaman manusia mungkin belum tentu mencakup realitas atau realitas yang diturunkan dari realitas. Plato mengatakan bahwa gagasan tentang dunia yang merupakan pemikiran ganda adalah produk Tuhan. Ada beberapa fakta, pengetahuan, dan nilai-nilai yang telah terbentuk ketika manusia mulai menyimpang dari pengertian-pengertian yang sedang berkembang saat ini. Manusia tidak berinteraksi dengan apapun kecuali bagaimana dia menyadari semua hal ini. Menurut Aristoteles, seorang murid Plato pada tahun 348 sampai 322 sebelum Masehi menulis tentang tanggapannya terhadap filsafat yang masyhur. Itulah idealisme, hasil realistis dari gagasannya dinyatakan dalam pernyataannya, realisme klasik. Jika dibandingkan dengan instrukturnya Plato yang mempromosikan spesialisasi logis, Aristoteles diajak bicara secara berbeda. Aristoteles memiliki rencana yang jelas untuk menanggapi realitas faktual yang masuk akal. Ini menunjukkan bagaimana menggunakan ide-ide praktis dengan cara yang lebih sesuai dengan keberadaan manusia biasa. Ada 4 konsep perennialisme tentang realita. Yang pertama, benda individu adalah jenis benda yang dipegang oleh indera manusia seperti kelelawar, kucing, dan benda sejenis lainnya. Yang kedua, esensi bersifat umum atau abstrak, berbeda dengan perwujudan suatu benda. Secara individual, esensi ini mengandung unsur hakikat. Esensi ini bersifat representasi. 3. Jika seseorang menyukai kucing berbulu biru atau merah, ini disebut accident. Artinya orang tersebut hanya menyukai kucing tertentu dan tidak menyukai jenis kucing lainnya. Dan yang keempat, substansi. Substansi adalah apa yang membuat objek ada. Ini adalah kombinasi dari bentuk, cara melihat sesuatu, dan materi yang bergerak. Pandangan perennialisme tentang nilai. Perspektif perennialisme terhadap nilai didasarkan pada gagasan bahwa kodrat manusia tersusun atas 2 unsur, yaitu material dan immaterial. Menurut perennialisme, kodrat manusia tersusun atas 2 unsur, material dan immaterial, di mana unsur
unsur material atau material tubuh manusia bersifat tetap karena merupakan pancaran sang pencipta alam semesta yang selalu mengubah ciri-ciri materi. Perspektif perennialisme kurikulum, yang pertama, kurikulum pendidikan dasar, yang kedua, kurikulum pendidikan menengah, ketiga, kurikulum pendidikan tinggi, dan keempat, kurikulum pendidikan orang dewasa. Untuk kesimpulan dari materi ini, konsep dasar aliran perennialisme bersifat regresif dapat dilakukan oleh nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar perilaku masyarakat zaman kuno dan abad pertengahan untuk mengatasi kebudayaan dengan kacau dan simpang siur. Pendapat perennialisme itu tidak hanya rindu kepada nilai-nilai lama yang selalu diingat dan dijunjung tinggi masyarakat untuk bernostalgia masa lalu. Nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat zaman kuno dan abad pertengahan dianggap sebagai nilai yang mampu membawa perubahan signifikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perennialisme menegaskan bahwa keadaan saat ini adalah keadaan di mana masyarakat memiliki kebudayaan yang tunduk pada kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Karena anggapan bahwa tidak ada jalan lain selain kembali kepada prinsip universal yang sudah menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan zaman kuno, pertengahan, maka perennialisme menempuh jalan regresif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.